Metro TV, gimana kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, program Go Healthy hadir setiap harinya menemani Anda dan di sini kami akan menghadirkan narasumber dan juga masalah kesehatan yang berbeda-beda. Dan di sini kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Jadi bagi Anda yang punya masalah kesehatan dan ingin berbagi bersama kita di sini, boleh. Kami tunggu cerita Anda. Baiklah pemirsa, terutama nih bagi Anda yang sering memiliki aktivitas di malam hari, sehingga waktu tidurnya juga kurang, mari kita simak sama-sama kisah dari Bapak Yadi. Halo Pak Yadi, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dahulu beliau sangat sering merasakan tubuhnya lemas dan sakit kepala. Ketika diperiksa ke dokter, ternyata tekanan darahnya tinggi, benar? Betul. Benar. Nah, Pak Yadi merasa atau khawatir apabila tensinya tak kunjung terkendali, beliau bisa terkena komplikasi. Terlebih usianya yang masih terbilang masih muda, sangat muda sekali. Namun kini kondisi kesehatan Pak Yadi sudah jauh membaik. Lantas apa yang dilakukan dalam menjaga kesehatannya? Nanti kita akan berbincang langsung dengan Pak Yadi. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan sudah hadir di Go Healthy. Kali ini ada Mas Nurman. Halo Mas Nurman. Hai Mbak Irin dan pemirsa di rumah, sehat selalu. Sehat selalu. Ada Mbak Lula Kamal juga di sini. Hai Ai, apa kabar? Sehat. Mbak Lula gimana? Alhamdulillah. Hai pemirsa semuanya. Mas Yadi ini saat ini bekerja sebagai security. Iya. Berarti kerap jaga malam. Benar ya? Iya. Nah ini katanya karena Pak Yadi sering jaga malam gitu ya. Terus jadi kan itu termasuk begadang ya Pak ya? Iya, begadang. Tensi jadi tinggi? Tensi tinggi. Tensi tinggi, berapa Iya. tensinya? Awal sih 170 saya cek. Apa? Kepala saya sakit. Oke. Ceritain Tiduran lagi. salah, duduk salah, bangun salah. Saya cek ke Kepala dokter. bagian mana yang sakit? Ini. Tengkuk? Kepala belakang. Oh belakang, jadi itu sakit sekali. Sakit. Terus akhirnya Bapak atau Mas Yadi Iya. memeriksakan kesehatan. Yaitu Betul. tensinya tinggi. Mas Yadi tahun berapa tahu tensi tinggi? Umur 35 tahun itu. Oh 35 tahun Iya, berarti 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu udah tahu itu Iya. tensinya tinggi. Mm-mm. Terus upayanya apa? Maksudnya setelah tahu tensinya tinggi, Ya saya berobat aja. Berobat kan seminggu. Habis obat terus saya cek lagi ke dokter. Ya. Nah, masih tinggi ya saya cek lagi gitu. Mas Yadi ini punya kebiasaan apa sih selain mungkin dengan pola tidurnya tadi, dengan kerja malamnya gitu ya, yang bergadang menjadi salah satu membuat tensi kita tinggi, tapi mungkin ada kebiasaan lain yang Mas Yadi lakukan sebelumnya, kebiasaan buruk yang bisa memicu terjadinya hipertensi. Merokok mungkin. Sampai sekarang? Iya, tahun 2020 sempat berhenti 1,5 tahun. Terus kemudian Merokok lagi. lo Kenapa? Kenapa? Ya karena ikut pergaulan aja. Tapi kalau makan gimana Pak? Udah tahu, oh saya tensinya tinggi nih. Apa kemudian makannya Ya, diatur? pola makannya gimana? Makanya diatur paling kalau makan santan dikurangi gitu. Oke. Oh, Tapi baik. sebelumnya Ikan hobi asin. makan makanan gitu? Iya. Ini berarti Nasi segala Padang. masakan yang santan-santan, Iya. berlemak, Iya betul. kuah-kuah yang gulai-gulai gitu suka ya? Iya. Tadi kan sempet tuh yang menyalahkan makanan. Ingat loh, makanannya nggak ada yang salah. Makanan itu selama dia halal-halal aja nggak masalah. Tapi nih, kita tiap orang beda-beda ceritanya. Kalau saya punya diabetes, saya nggak bisa dong kalau gulanya tinggi. Kalau saya punya hipertensi, saya juga udah harus jaga dong yang kemudian menaikkan tensi saya. Iya. Jadi bahwa makanannya mungkin baik, makanan sehat gitu ya, mau makanan apapun juga, tapi nggak bisa kemudian seseorang makan semuanya. Harus disesuaikan dengan penyakit yang dia miliki. Jadinya Iya. jangan menyalahkan makanan. Jadi Kita yang sebenarnya makan nih gitu loh Jadi ya. bukan salah makanannya, tapi kita yang mengkonsumsinya. Tapi kan berarti Bapak sudah tahu nih bahwa tensinya tinggi gitu. Dan Bapak juga pasti tahu kalau dibiarkan tensinya tinggi terus ada komplikasinya. Tahu? Tahu. Nah apa nanti kalau misalnya dibiarkan? Stroke. Dan Mas Yadi sadar betul kalau tensi yang tinggi dibiarkan nanti bisa terjadi komplikasi, bisa stroke, akhirnya Iya. memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Iya. Benar? Nah betul. tahu teknologi laser dari siapa? Dari ibu mertuanya. Oh juga menggunakan? Menggunakan. Awalnya ibu. Ah, Iya. Ibu mertuanya keluhannya apa Pak? Gula, tensi juga. terus Mas Yadi juga ikut menggunakan teknologi Iya, laser? disarankan pakai itu. Oh baik, terus apa yang dirasakan sekarang? Ya, Manfaatnya? sekarang lebih baik yaitu darah saya Jadi normal? 120 jadi normal. Ini jangan-jangan nih ya,
mulai ngerokok lagi gara-gara udah ngeliat 120 nih. Udah enak sih, ya nggak sih Mas? Bener. Tuh kan. Ih, nggak boleh loh Mas. Jadi intinya gini, kalau kita mau sehat gitu kan, kita pasti harus menerapkan pola hidup sehat tadi gitu Betul. ya. Kalau Mas Yadi mau sehat terus, obat-obatan dari dokter itu sebelum dokter meminta untuk stop, jangan di stop. Oh, gitu. Dilanjutkan. Baik, Dan juga iya. penggunaan teknologi laser juga dilanjutkan secara rutin. Kalau Mas sudah bagus tensinya, dokternya pasti juga akan menyetop obat tersebut kalau tidak diperlukan gitu. Iya. Tapi biar dokternya, karena memang itu tugas dokternya. Kalau yang namanya hipertensi ini dia kan ada faktor risiko yang bisa kita perbaiki, ada yang tidak bisa kita fix ya. Jadi kalau yang tidak bisa kita perbaiki ini kayak misalkan ya gender, kemudian Ya kalau keturunan laki-laki gitu. perempuan udah nggak Nggak bisa bisa. Nggak diperbaiki apa-apain dong, kan gitu ya. ya. Terus faktor keturunan ya, Iya. dan itu tidak bisa kita perbaiki. Nah tapi ada yang bisa kita perbaiki, misalkan pola hidup. Seperti yang tadi bilang Pak Yadi, oh saya masih merokok, itu kan bisa kita berhentikan ya. Iya. Kemudian dari makanan juga. Dan satu lagi, ini pola hidup. Artinya pola hidup ini mulai dari pola tidur kita. Pola tidur yang terbalik, ini kan tidak bisa kita paksakan. Artinya Iya. ada beberapa orang yang memang dia pekerjaannya memang di malam hari Iya. dan harus dia istirahat di Siang pagi hari, hari. siang hari gitu ya. Nah, kalau memang pekerjaannya menuntut seperti itu, otomatis yang lain kita perbaiki. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa perbaiki dari sisi pekerjaan, kita bisa perbaiki dari sisi yang lain. Makanannya diatur, terus olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, misalkan tidak bisa malam hari, siang hari. Kemudian sudah, ini udah bagus nih, udah menggunakan teknologi laser. Jadi manfaatnya memang luar biasa teknologi laser untuk kesehatan Mas Yadi. Luar biasa, tapi jangan terbuai dengan angka. Maksudnya Ya. bagaimana? Begitu angka bagus, yuk mari lupakan pola hidup sehat. Jangan, sayang sekali. Ada teknologi laser yang membantu kita, udah oke ya, alhamdulillah terbantu. Tapi bukan kemudian bisa suka-suka. Kalau pola hidup sehatnya, pola hidupnya seenaknya saja, ya siap-siap nanti dia tinggi lagi, sayang kan, begitu ya. Jadi Mas Yadi semangat ya Mas Yadi ya. Semangat dari sekarang nih, gimana caranya ngurangin yang tidak terlalu baik tadi. Iya, ya. Pasti juga pemirsa penasaran kok bisa sih teknologi laser ini membuat keadaan tubuh dari Mas Yadi semakin baik dan semakin sehat. Cara kerja seperti apa? Manfaatnya juga bagaimana? Kita akan jelaskan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Hai pemirsa Go Healthy, kita belajar dari apa yang dialami oleh narasumber kita hari ini. Ada Mas Yadi, masih muda, 39 tahun, tapi beliau ini mengalami masalah kesehatan, yaitu tensinya tinggi sejak 4 tahun lalu. Tensinya hingga 170. Ya. Dan beliau ini pekerjaannya adalah petugas keamanan. Yang kita tahu, petugas keamanan itu seringkali bekerja di malam hari. Kadang istirahatnya jadi terganggu. Nah, karena pola istirahat yang tidak baik, akhirnya tensi kita tinggi. Ini yang dialami oleh Mas Yadi. Ya. Selain seringkali kurang tidur gitu ya, ada juga kebiasaan-kebiasaan makan makanan enak. Enak tanda kutip. Jelasin lagi makanan apa kesukaan Mas Yadi nih sebelumnya. Santan, Uh, ikan asin. Ikan asin. Iya. Suka sesering apa makan ikan asin? Ya, kadang sehari sekali sih. Kalau yang namanya ikan asin ya sesuatu yang dia asin itu kan dia mengandung garam. Nah garam ini dia bisa memicu yang namanya peningkatan tekanan darah kita. Nah makanya asupan garam itu harus kita batasin. Oke. Asupan garam yang direkomendasikan oleh WHO itu adalah 1,5 sampai 4 gram atau kalau misalkan kita takar di sendok itu sekitar 1/4 sendok makan. Kita kalau yang asin aja kita udah tahu, Iya. itu pasti garamnya tinggi. Iya. Tapi yang lebih seru lagi adalah ada yang rasanya nggak asin gitu, rasanya cuma gurih, tapi Itu ternyata tinggi juga dong dan meningkatkan tekanan darah kita. Dari semua micin-micinannya, karena ada sodiumnya semua ya, monosodium, disodium, semua dapat ya. Atau semua yang diawetkan. Nah, Iya. biasa tuh kalau yang diawetkan itu dan diproses Udah pasti itu ada biasanya asin-asinnya. iya ada pengawetnya, ada lagi tambahan di sana. Jadi kita mesti hati-hati bukan cuman yang rasanya asin. Dan sebetulnya Mas Yadi ini beruntung. Kenapa? Waktu tensinya dia tinggi, dia kerasa loh sakit kepala. Iya. Banyak sekali orang yang punya hipertensi yang sama sekali nggak kerasa apa-apa. Jadi Mas Yadi ini beruntung. Karena Mas Yadi ini takut nanti ada pecah pembuluh darah, karena beliau juga tahu nih komplikasi adalah stroke, makanya langsung menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini tahu dari ibu mertua. Sekarang apa yang dirasakan Mas Yadi? Manfaat yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Sudah enakan sih. Pules tidurnya. Tidur lebih Iya, pulas. lebih pulas. Terus Badan rasa lebih pegal-pegal? sehat. Pegal-pegal udah enggak. Oh, tensi terakhir 120.
Oh, sudah Oh, normal, iya. sudah aman Sudah terkendali. aman. Inilah makanya angka yang bikin menyenangkan semua gitu ya. Mas Yadi, yang harus dikerjakan sekarang tetap pola hidup sehat. Nggak bisa kemudian karena punya teknologi laser, terus pola hidupnya dipandang sebelah mata. Tetap harus sehat ya. Dan sebetulnya apa sih yang kejadian di sini? Tubuh kita ini pintar loh pemirsa. Ada zat yang namanya nitric oxide, NO nih ya. Dia memang kerjaannya kalau udah ketahuan wah tensi agak tinggi nih, dia akan keluar lebih banyak. Dia akan membuat pembuluh darah kita akan lebih lentur, kemudian melebar, dilatasi. Supaya apa sih? Supaya tensi kita kembali turun. Mekanisme ini jalan sebetulnya ya. Tapi sayang kadang-kadang NO-nya ini, nitric oxide-nya ini kurang gitu. Kenapa bisa kurang? Bisa karena usia, bisa macam-macam ya. Karena memang kalau makin usia itu kelenturan pembuluh darah juga akan berkurang. Terus tambahannya apa lagi? Tadi pola hidupnya nggak sehat. Kalau sekarang tiap hari ikan asin, kebayang nggak sih? Tubuh nggak kuat juga untuk merapihkan begitu loh. Jadi kasihan tubuhnya. Tubuhnya nggak salah. Kita yang milih makanan, manajemen makan kita yang harus diperbaiki. Akhirnya bagaimana? Teknologi laser membantu dengan cara nitric oxide dikeluarkan dengan jumlah yang cukup supaya tetap bisa menurunkan tekanan darah, mengendalikan tekanan darah supaya terkendali nih. Tadi Mas Yadi mengatakan bahwa ibu mertuanya juga menggunakan teknologi laser. Ada masalah diabetes juga, Iya. ada tensi juga, Tensi, iya. dan sekarang sudah terkendali semuanya. Wah, hebat nih Mas Nurman. Nah, jadi penting nih untuk penderita diabetes terutama ya, mertuanya Pak Yadi juga sudah merasakan ya bahwa setelah menggunakan teknologi laser ini gula darahnya jadi terkendali ya Pak ya. Nah kenapa? Karena teknologi laser ini bisa membantu untuk mengaktifkan kembali yang namanya sel-sel tubuh kita. Jadi kan yang namanya sel tubuh kita ini dia butuh untuk energi. Jadi ketika dia butuh energi untuk regenerasi, kemudian aktivitas kita sehari-hari, di situ dia membutuhkan suatu zat yang namanya gula darah dan lemak darah. Nah, kadar lemak darah dan gula darah yang terlalu tinggi ini bisa menyebabkan yang namanya pengentalan darah. Nah, bagaimana teknologi laser ini bisa membantu mertuanya Pak Yadi dan pemirsa di rumah? Itu teknologi laser ini mengaktifkan kembali sel-sel kita sehingga sel kita ini lebih aktif lagi dalam membakar yang namanya lemak darah dan gula darah untuk dijadikan energi. Maka dari itu ketika sel kita lebih aktif dalam memproduksi energi dengan cara membakar gula darah dan lemak darah, maka kadar lemak darah dan gula darah di dalam tubuh kita juga ikut menurun. Ya aktivitasnya malam hari, saya yakin nih pemirsa juga saya juga yang kadang suka punya aktivitas di malam hari. Pasti pagi harinya nggak sempat olahraga. Iya. Bener, nggak sempat olahraga Paling ya. kalau libur. Kalau libur aja Iya, olahraganya, kalau jadi libur. nggak rutin olahraga itu. Padahal olahraga itu penting ya Mbak Lula. Penting dong, karena sebetulnya olahraga itu dia salah satu cara untuk mempertahankan massa otot kita. Otot tuh penting banget, dia yang bantu semuanya, termasuk yang bakar gula, bakar lemak darah tadi, dia yang bakar begitu. Kalau misalkan kita bertambah umur, normalnya nanti akan berkurang memang massa otot tersebut. Dipertahankannya dengan cara olahraga. Waktu kita tidak olahraga, massa otot kita akan terus berkurang. Nah terus gimana dong caranya? Apalagi kalau membayangkan orang-orang yang barangkali punya keterbatasan. Emang nggak bisa olahraga, orang jalan aja susah gitu barangkali. Atau orang yang stroke ya. Nah di sini ada lagi satu alat kesehatan yang namanya NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Stimulasi gitu ya untuk saraf dan juga otot kita. Salah satunya adalah untuk menjaga massa otot kita. Nah. Oke, berarti nanti boleh dong dijelasin secara detail cara kerja dan juga manfaat dari teknologi NMES ini. Karena kan biasanya kan kalau saya sukanya nyuruh-nyuruh orang aja olahraga. Tapi kita nggak tahu nih keadaannya seperti apa. Pasti bisa dibantu dengan teknologi NMES ini ya Mbak Lula ya. Baiklah, jadi pemirsa kalau Anda ingin sehat juga, stamina juga bugar seperti Mas Yadi. Nih terlebih nih bagi Anda yang punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Yuk kita atasi masalah kesehatan sekarang juga dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat. Ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Mas Yadi sudah merasakan manfaat. Sekarang giliran Anda untuk menggunakan teknologi laser. Gimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, hati-hati dengan sesuatu yang kita anggap biasa. Karena justru ini malah bisa membawa kita ke penyakit yang lebih berbahaya. Terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser yang bermanfaat untuk membantu mengurangi tekanan darah, gula, serta lemak darah yang tinggi. Dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi.
Untuk teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Aku Laser Ultimate ini menggunakan 14 light therapy. Ada 10 laser merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Digunakannya pada garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Aku Laser Ultimate ini juga dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Digunakannya pada rongga hidung yang bermanfaat untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga dan dapatkan info lengkap bagaimana Aku Laser Ultimate membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Hai pemirsa bagi di Go Healthy, yuk kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Ada Mas Yadi di sini, masih muda sekali, 39 tahun, tapi beliau punya masalah atau kendala kesehatan, tensinya tinggi. Dan beliau ini sadar betul kalau tensi tidak dikendalikan nantinya bisa terkena komplikasi seperti stroke. Nah makanya beliau langsung mengambil tindakan yang tepat dengan penggunaan teknologi laser. Nah Mas Yadi boleh dong ceritain lagi. Jadi sebelum menggunakan teknologi laser, tensinya kan naik turun tuh. Iya. Ya kan, sekarang sudah terkendali? Alhamdulillah sudah. Sudah normal lagi? Sudah normal. Oke, terus rasa pusing-pusing, sakit kepala, pegal dan lain-lain masih dirasakan nggak? Udah enggak. Dulu nih waktu tensi lagi tinggi gitu ya, sering nggak mengalami susah tidur? Iya. Biasanya berapa jam bisa tidur? Paling 2 jam, Oh ya? 3 jam ya, paling lama. 2 jam paling lama. Satu hari itu Iya. cuma 2 jam. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser, Alhamdulillah lelap. lelap. Berapa jam sehari kalau 8 tidur? jam. 8 Waduh, jam. iya. betul ya, Mas? Hebat ya, Mas, ya. Wow. Jadi kalau yang namanya tidur kurang itu bukan cuma tentang mood, tapi yang kalau kita tidur kurang itu hormon kortisol kita juga ikut meningkat. Nah hormon kortisol ini kenapa kalau misalkan dia meningkat, efeknya ke tubuh kita apa? Akan terjadi kenaikan tekanan darah. Makanya orang yang kurang tidur biasanya tekanan darahnya akan tinggi. Tinggi. Nah maka dari itu penting sekali kita untuk menjaga tidur. Dan tadi sudah Pak Yadi sudah bilang, saya sekarang tidurnya sudah 8 jam. Artinya Pak Yadi sudah memenuhi kebutuhan tidur dalam satu harinya. Iya. Nah, kok bisa sih? Akhirnya terbantu. Nah, jadi yang namanya teknologi laser atau light therapy kita sebutnya, itu yang dulu itu cuma warna merah aja. Iya. Tapi sekarang kan sudah ada dia yang light blue light atau yang warna biru atau ada juga yang warna kuning. Light therapy yang berwarna kuning ini dia fungsinya untuk meningkatkan hormon melatonin. Jadi hormon melatonin ini dia seiring dengan bertambahnya usia biasanya dia akan menurun. Oh, Nah, baik. dengan adanya light therapy yang berwarna kuning, ini akan membantu tubuh kita untuk memproduksi yang namanya hormon melatonin lebih banyak lagi. Baik. Sehingga yang tadinya tubuhnya kekurangan melatonin dan tidurnya susah, itu dibantu agar melatonin ini lebih banyak dan tidurnya jadi lebih banyak lagi. Tambahannya lagi sebetulnya, teknologi laser, si lasernya bisa digunakan langsung ke tempat yang lagi dirasakan tidak enak. Oh. Kalau misalkan kadang-kadang kan lagi pegel-pegel waktu Iya, pasti iya. tensi tinggi ini gitu Iya. ya. Dia bisa langsung ditempelkan ke tempat yang rasanya lagi nyeri atau lagi tidak enak tersebut. Oh, ya. baik. Dan tambahannya kalau berhubungan sama sakit kepala begitu ya, kita bisa menggunakan yang dimasukkan ke dalam hidung atau intranasal. Karena kita mengerti yang namanya di kepala itu, yang namanya aliran darah tuh banyak sekali, pembuluh darah tuh banyak sekali. Kita usahakan semua beraliran secara lancar. Kalau semua mengalir secara lancar dengan sendirinya, yang namanya sakit kepala bisa dikendalikan dengan baik. Hilang sakit kepalanya. Hilang semuanya, jadi tubuh jadi jauh lebih Jangan sehat. kepalanya yang hilang ya. Jangan kepala yang hilang, cukup sakitnya aja yang Iya. hilang. Kalau tadi kita sudah diperbaiki gitu pembuluh darah juga kualitas darahnya dari tubuh kita membuat stamina atau kesehatan kita meningkat. Tapi kan kita ada satu lagi yang tadi adalah olahraga yang sempat Betul, belum dijelaskan oleh Mbak Lula. betul. Nih gini deh, Mas Yadi itu kan kerjanya malam. Ketika bangun pagi nggak sempat olahraga, Enggak. pasti ya. Iya. Udah capek duluan, ya kan? Ini gimana? Jadi intinya buat orang-orang yang punya keterbatasan, bukan cuma yang tadi ya, yang kurang tidur ya, bukan cuma itu aja. Atau barangkali yang lebih jauh, misalkan
jalan aja sakit misalkan. Iya, iya. Pokoknya yang punya keterbatasan kita bisa menggunakan teknologi NMES ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia akan menstimulasi otot-otot kita supaya ototnya nanti ini bekerja gitu ya, Oke. berkontraksi. Yang harapan kita adalah dia bisa menjaga massa otot kita. Waktu massa otot terjaga, semua pembakaran yang gula, lemak darah itu terjaga di sana. Tambahannya lagi adalah sebetulnya otot ini adalah pegangan kita. Supaya sendi nggak bekerja terlalu capek atau terlalu berat misalkan. Kemudian kita berdiri, duduk, apapun juga menggunakan yang namanya otot tersebut. Iya. Jadi otot harus dijaga. Jadi kalau yang namanya teknologi NMES ini, Neuromuscular Electrical Stimulation, ini dia bekerjanya itu secara pasif di otot kita. Jadi ketika teknologi ini ditempelkan, dia akan mengkontraksikan otot kita di setempat tersebut. Nah, jadi ketika otot ini berkontraksi, maka otot yang berkontraksi ini akan terjaga masanya. Jadi penyusutan bisa dicegah. Selain itu, misalkan nih pada orang-orang yang memang mengalami keterbatasan seperti yang Mbak Lula jelaskan, seperti orang stroke, Iya. itu kan dia tidak bisa menggerakkan, bukan tidak bisa, bukan tidak tidak mau. mau ya, tapi tidak bisa menggerakkan. Nah, nantinya otot yang digerakkan dengan teknologi NMES ini akan memberikan sinyal atau impuls ke otak yang nantinya otak ini akan merespon bahwa ternyata di sini masih ada otot-otot yang harus digerakkan dan harus dijaga konsistensi atau volumenya. Sehingga nantinya ketika sudah rutin menggunakan teknologi NMES ini, harapannya adalah bisa menggerakkan otot tersebut secara aktif kembali. Baiklah pemirsa, selain Mas Yadi yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, dan juga masyarakat Indonesia yang ingin bercerita bersama kita di sini bahwa kesehatannya terbantu setelah penggunaan teknologi laser. Ini dia. Saya menderita diabetes dan hipertensi yang saya alami dan saya rasakan karena dua penyakit tersebut adalah sering sakit kepala dan juga karena diabetes saya di malam hari harus ke kamar kecil untuk buang air kecil itu dalam satu malam bisa sampai 5 kali. Yang pertama dari hipertensi yang biasanya di atas 130, bahkan pernah di angka 170, tensi saya di angka 125. Kemudian untuk keluhan diabetes saya yang biasanya saya cukup sering harus ke toilet di malam hari, sekarang sudah sangat jauh berkurang. Ya, karena kualitas tidur yang lebih baik, saya merasakan tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Mas Yadi kan terbilang masih muda nih, 39 tahun. Pasti masih ada dong cita-cita, angan-angan atau harapan gitu yang ingin Mas Yadi sampaikan saat ini. Harapan semoga saya semakin sehat. Pemirsa jaga kesehatan dan gunakan teknologi laser buat pencegahan. Terima kasih Mas Nurman, terima kasih Mbak Lula, terima kasih Mas Yadi sudah berbagi cerita di sini. Sehat terus ya Mas. Mas Yadi sudah merasakan manfaatnya. Sekarang giliran Anda untuk menggunakan teknologi laser, ditambah lagi juga dengan teknologi NMES yang dapat dalam satu alat kesehatan. Gimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, kita memang bekerja keras untuk keluarga kita. Tapi ingat bahwa kesehatan kita juga berarti bagi keluarga kita. Terapkan pola hidup sehat dan lengkapi upaya sehat Anda dengan alat kesehatan yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Aku Laser ini bisa Anda gunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Satu keluarga bisa menjadi lebih sehat dan tentunya lebih hemat. Aku Laser Ultimate ini juga bisa ditambahkan dengan aksesoris lainnya, yaitu laser pad yang menggunakan 12 light therapy yang bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, membantu melancarkan aliran darah secara lokal, dan juga membantu regenerasi sel. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan jika Anda menghubungi kami sekarang, Anda akan mendapatkan Aku Laser Ultimate dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.